Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Linda. Hari ini saya akan mengajar materi minggu pertama. Apa aja sih yang kita pelajari di minggu pertama ini? Kita akan belajar pengenalan software Accurate, lalu akan ada kasus perusahaan yang bernama Laris Money Service. Nanti kita akan belajar cara setupnya, lalu transaksinya di modul itu ada 3 bulan, Juli, Agustus, September. Tapi di minggu pertama ini kita hanya akan sampai pada transaksi bulan Juli. Nah, perusahaan Laris Money Service ini perusahaan jasa ya teman-teman, karena di Labsia 1 ini dibagi dua. Ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, di mana perusahaan jasa itu kita akan pelajari di UTS dan perusahaan dagang akan kita pelajari di UAS. Lalu secara garis besar, pengerjaan kasus ini ada dua, yaitu kita perlu melakukan setup perusahaan, baru yang kedua itu kita input transaksinya. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas transaksinya lebih lanjut, kita buka dulu nih aplikasi Accurate-nya. Kalian bisa buka ya aplikasinya masing-masing. Lalu tampilan awalnya akan seperti ini, dan ada 6 tombol yang tersedia. Tombol pertama itu Create New Company. Fungsinya untuk membuat database perusahaan yang baru, yang sama sekali kita belum punya. Lalu yang kedua, Open Existing Company. Misalnya nih, kita udah punya database perusahaan, ada beberapa, 2, 3, dan seterusnya. Kita mau buka salah satunya, kita pencet yang tombol kedua. Lalu yang ketiga ada Open Last Company. Itu kalau misalnya kita mau buka data perusahaan yang baru banget terakhir kali kita buka sebelumnya. Lalu yang keempat ini ada Explore Sample Company. Ini untuk membuka database perusahaan sampel yang ada dikasih dari Accurate-nya sendiri langsung. Yang kelima ada Repair Data untuk memperbaiki kerusakan data. Dan yang keenam itu ada Restore Data untuk mengembalikan data. Di Labsia 1 ini kita akan lebih sering untuk menggunakan kedua tombol ini saja, Create New Company dan Open Existing Company. Lalu teman-teman sekarang boleh ya mulai buka modul halaman 9 untuk mengerjakan kasus perusahaan Laris Money Service yang didirikan oleh Pak Kemis dan didirikan pada tanggal 1 Juli 2016, dan transaksi pertamanya juga nih 1 Juli 2016. Oke, kalau gitu karena kita belum ada database perusahaan ini, kita harus buat dulu Create New Company. Lalu kita select location-nya, mau simpen di mana. Sesuai yang sudah diinstruksikan sebelumnya, kalian sudah buat ya masing-masing folder di laptop kalian. LY Labsia 1, Rabu 13.30, nama dan NIM-nya. Lalu kita ketik file name-nya itu Laris Money Service. Lalu klik Create. Dan klik OK. Proses create-nya ini emang agak lama teman-teman, jadi nggak apa-apa ditunggu aja sampai dia sukses. Lalu akan muncul kotak dialog login, kita ketikkan passwordnya dengan kata supervisor persis sama user ID-nya dan jangan lupa di caps lock ya tulisannya. Nah, lalu akan muncul tampilan quick setup. Nah, kita pilih bahasanya di sini, kita pilihnya yang English ya teman-teman. Untuk setupnya kita pilih yang bawah, advanced setup. Lalu klik next, habis itu ada currency. Nah, kita lihat nih di modul soalnya, pakai currency apa sih? Oh, ternyata pakai currency rupiah. Jadi kita bisa klik add di sini. Lalu kita tulis name-nya di sini rupiah. Lalu exchange rate-nya 1, country name-nya Indonesia. Dan simbolnya di sini kita pakainya IDR ya, teman-teman. Lalu boleh klik OK. Ini yes. Nah, kalau sudah, kita bisa klik next. Kita isikan company period information-nya, company name-nya Laris Money Service.
lalu address-nya, lalu start date atau cut off-nya. Kapan sih cut off itu? Nah, kita pertama harus lihat dulu di modul. Kapan sih transaksi pertama perusahaan ini? Nah, transaksi pertamanya itu kan 1 Juli 2016. Nah, start date atau cut off-nya itu sehari sebelumnya. Sehari sebelum transaksi pertama. Berarti tanggal 30 Juni 2016. Lalu jangan lupa fiscal year-nya juga kita harus ganti. 2016, kita cukup tuliskan 16 saja. Nah, untuk default period-nya ini nggak apa-apa diabaikan. Setelah itu kita bisa klik next. Ada company tax information. Dan yang harus diisi itu di sini ada taxable company's date. Kapan nih taxable company's date-nya? Kita lihat dulu di modul, ada nggak sih info, dikasih tahu nggak sih kapan taxable company's date-nya? Nah, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, kita isikannya dengan tanggal yang sama seperti cut off. Berarti ini diisi 30 Juni 2016. Kalau sudah klik next, maka akan muncul chart of accounts. Nah, kita perlu mengisikan akun-akun yang ada di modul. Di list akun yang halaman 13 sampai 15 itu kita input satu-satu, tapi kita lihat dulu nih di sini ada default account for. Nah, yang bawah ini, yang dua ini harus banget kalian isikan dengan link account. Karena ini penting biar opening balance equity-nya nanti bisa ke link dan retain earnings-nya juga ke link. Dan kalau sudah maju ke step berikutnya, kalau kalian salah dan lupa isi, itu nggak bisa balik lagi teman-teman. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Makanya hal ini sangat penting. Jadi saran saya pertama-tama kalau kalian udah nyampe step chart of accounts ini, kalian cek dulu ini. Bagian yang sini pastikan sudah di link. Oke, yang pertama kita opening balance equity, kita link dengan opening balance equity. Lalu untuk retain earnings account. Di modul kalimatnya pakai bahasa Indonesia ya teman-teman, retain earnings. Nah, di sini berarti kita bisa klik retain earnings, habis itu kita klik edit. Kita ganti aja namanya sama laba ditahan. Lalu kita klik OK. Nah, keduanya sudah diisikan dengan link account, maka sudah aman. Baru kita pindah ke sini. Nah, kita cek ada nggak sih account-account yang ada di Accurate ini yang nggak kepake, yang nggak ada di modul. Nah, ternyata ada nih, accounts receivable. Namanya harusnya piutang usaha. Nah, kita nggak usah hapus, kita bisa aja edit. Ganti namanya di sini jadi piutang usaha rupiah. Terus kita klik OK. Lalu ada lagi accounts payable. Harusnya itu hutang usaha. Nah, kita bisa klik edit di sini, ganti jadi hutang usaha. Lalu kita klik OK. Nah, baru nih kalau kita cek semuanya udah ada, kita tambahin yang belum ada. Kita klik add. Yang pertama itu kita klik cash tunai. Berarti kita harus bikin account type-nya itu cash or bank. Terus account number-nya harus diganti. Karena kas tunai itu bagian dari aset dan kode akun aset adalah 1, maka harus dimulai dengan angka 1. Namanya kas tunai. Lalu kita bisa klik next karena kita akan membuat akun yang baru lagi. Yang kedua ada Bank Bogor, dia juga cash or bank. Lalu klik next. Berikutnya ada piutang Sugiwan. Piutang itu accounts receivable, jadi account type-nya accounts receivable.
Lalu account number-nya kita ganti. Nah, kita klik next lagi, ada masih accounts receivable. Berikutnya juga masih accounts receivable. Piutang umum lainnya juga accounts receivable. Nomor akunnya diganti. Lalu ada perlengkapan reparasi. Nah, ini termasuk other current asset. Other current asset juga masih bagian dari aset, makanya kode akunnya diawali dengan angka 1. Hanya diganti belakangnya saja. Lalu klik next. Ada asuransi dibayar di muka, ini juga other current asset. Kode akunnya 11401. Klik next. Lalu ada peralatan servis, ini tuh fixed asset. Next lagi, ada akumulasi penyusutan peralatan servis. Nah, ini tuh account type-nya accumulated depreciation ya, teman-teman. Berikutnya ada hutang PT Robek. Nah, ini hutang berarti accounts payable ya, teman-teman. Nah, karena hutang itu bagian dari liabilitas, kode akunnya diawali dengan angka 2. Berikutnya juga masih account payable. Hutang PT Mitro. Hutang umum lainnya juga masih account payable. Berikutnya hutang PT Marwan itu long term liability. Ini juga masih kode akunnya 2 ya. Yaitu hutang PT Marwan. Klik next. Ada modal pakemis. Modal pakemis itu equity. Karena equity, kode akunnya diawali dengan angka 3. Jangan lupa, teman-teman. Lalu prive juga termasuk equity. Prive itu apa sih? Prive itu kalau misalnya pemilik perusahaan ada mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi si pemilik. Nah, itu disebut dengan prive. Lanjut ke laba periode berjalan, itu juga equity.
Berikutnya ada pendapatan service radio tape, itu revenue. Nah, revenue itu diawali dengan kode akun nomor 4. Lalu ada pendapatan service lagi. Lanjut ke beban. Beban itu expense. Nah, kalau expense diawali dengan kode akun nomor 6. Berikutnya juga masih expense, yaitu beban sewa toko. Berikutnya masih expense juga, beban asuransi. Lalu beban penyusutan peralatan reparasi. Lalu ada beban gaji karyawan. Terakhir ada beban usaha lainnya. Lalu lanjut ke pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu other income. Kenapa other income? Karena pendapatan bunga ini di luar dari kegiatan usaha. Maka masuknya other. Nah, untuk other income, kode akunnya diawali dengan angka 8. Dicatat ya teman-teman setiap kode akunnya. Berikutnya juga masih other income. Maksud saya berikutnya other expense. Biaya bunga. Kenapa biaya bunga masuk other expense? Karena biaya bunga itu biaya yang di luar dari kegiatan usaha sehari-hari perusahaan. Makanya masuknya ke other. Dan other expense itu diawali dengan kode akun nomor 9. Biaya bunga. Berikutnya ada other expense lagi. Itu pajak bunga bank. Lalu terakhir masih other expense. Ada beban administrasi bank. Jadi segala yang terkait dengan bank, bunga, itu masuknya ke other ya teman-teman, buat hint kalian aja. Nah, karena semua sudah terisikan, kalian bisa kliknya oke. Lalu sebelum lanjut ke step berikutnya, ada baiknya kalian periksa dulu nih, sudah sesuai belum dengan yang di modul semua transaksi-transaksi akun. Oke, kalau udah dicek, kalian bisa klik next. Abis itu kita akan masukkan default account for currency default account.
Nah, kalian lihat di sini kalau account payable juga harus di-link dengan hutang usaha, account receivable dengan piutang usaha, advance sales dengan advance sales, advance purchase dengan advance purchase, sales discount dengan sales term discount, realized gain or loss dengan realized gain or loss, dan unrealized gain or loss harus dengan unrealized gain or loss. Kalau kalian sudah ngecek, pastiin semua sudah benar seperti ini, baru kalian boleh klik next. Nah, berikutnya kita akan isikan nih terms of payment. Nah, karena semuanya di sini terms of payment-nya menurut modul adalah COD atau tunai, kita bisa klik add. Di sini kita bisa centang COD. Lalu langsung oke aja. Nah, sudah sesuai ini dan teksisnya ini nggak diisi, didiamkan saja. Kita bisa lanjut, klik next. Dan customer type-nya general sudah benar, shipment method-nya tidak diisi. Jadi kita bisa lanjut. Lalu sekarang ke bagian customer, kita harus mengisikan nama-nama customer kita. Nah, kita klik add. Kita isikan orang pertama itu Sugiwan. Lalu kita pindah ke terms. Jangan lupa termsnya di sini COD. Lalu currency-nya pastikan rupiah. Habis itu, udah kalian boleh klik next buat lanjut bikin nama customer berikutnya. Yang bagian sales context note sama custom field ini gak perlu diisi. Jadi kita bisa klik next. Habis itu orang yang kedua itu Semelekete. Dan termsnya jangan lupa diisi COD, currency-nya dicek udah rupiah belum, kalau udah klik next lagi. Isikan sampai semua nama customer sudah terisi dan lengkap. Kalau udah semua kita bisa klik OK. Nah, dicocokkan ya, dipastikan semua sudah lengkap. Kalau sudah kita bisa klik next. Nah, setelah isi nama-nama customer, kita juga perlu isi nama-nama vendor. Kalau gitu kita klik add. Nama vendor pertama, PT Robek. Lalu termsnya kita isi, jangan lupa sama kayak si customer, COD. Lalu currency-nya pastikan rupiah. Dan yang konteks, notes, dan customer field sini nggak perlu isi. Setelah itu kita bisa klik next untuk mengisikan nama vendor berikutnya. Termsnya jangan lupa diisi COD. Currency-nya pastikan rupiah. Baru boleh klik next. Lalu vendor terakhir diisi juga dengan lengkap. Dan kita bisa klik OK. Nah, pastikan semua informasi sudah lengkap kita isikan. Nah, teman-teman, untuk perusahaan jasa, step setup-nya hanya pada sampai bagian sini. Step 9, bagian vendor. Kita tidak melanjutkan step-step yang lain, seperti project department, inventory, fixed asset, dan trial balance kita enggak. Perusahaan jasa hanya sampai sini saja. Terus kalian jangan klik next ya. Kliknya last. Lalu akan muncul congratulations seperti ini. Dan kita klik finish. Nah, untuk setup perusahaan jasa, sebenarnya masih ada dilanjutkan lagi dengan mengisi saldo aset tetap sama akumulasi penyusutannya. Karena tadi pas kita ngisi chart of accounts, itu kita belum isi saldo aset tetapnya sama penyusutannya. Cuma karena perusahaan ini baru berdiri di 1 Juli dan membuat transaksinya juga di 1 Juli, otomatis belum ada dong aset tetap dan penyusutannya. Jadi kita tidak perlu bikin jurnal untuk mengisi aset tetap dan penyusutannya. Sehingga
Sampai sini saja proses setup perusahaan kita. Nanti akan dilanjut dengan pengisian transaksi. Lalu kalau kalian ingin melihat chart of accounts yang sudah kalian buat, kalian bisa klik list, lalu chart of accounts. Nah, bisa kelihatan semua chart of accounts yang sudah kalian buat. Seperti ini. Lalu kita akan lanjut ya ke transaksi penjurnalan pada bulan Juli.